Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan Bank Syariah akan membahas mengenai analisa neraca keuangan bank yang beranggotakan Dodik Rahmanto, Dwi Yuli Astuti, Ikan Rumah Muda. Topik yang akan dibahas 1. Pengertian dan kegunaan analisis laporan keuangan bank. 2. Tujuan analisis laporan keuangan bank. 3. Metode dan teknik analisis. 4. Jenis-jenis rasio keuangan bank. Nama saya Ikan Rumah Muda, NIM 12401183268. Saya di sini akan membahas tentang pengertian dan kegunaan analisis laporan keuangan bank. Pertama, pengertian neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi keaktiva, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Aktiva itu contohnya seperti kas, perlengkapan, peralatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Kalau kewajiban itu contohnya utang bank atau beban yang masih harus dibayar. Nah, kalau ekuitas itu adalah modal. Analisis laporan keuangan bank adalah suatu kegiatan untuk membedah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan bank untuk mencari suatu hubungan antara unsur-unsur atau komponen-komponen dalam laporan keuangan bank agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan hingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan suatu keputusan bank dan investasi. Kegunaannya, yang pertama adalah untuk screening awal dalam pemilihan investasi. Kedua, untuk memperkirakan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Ketiga, untuk diagnosis terhadap masalah manajerial, operasi, dan masalah-masalah lainnya. Keempat, untuk mengukur keberhasilan manajemen bank. Dan yang terakhir, untuk memperkecil ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Saya Dwi Yuli Astuti, NIM 12401183261. Tujuan analisis laporan keuangan bank menurut Munawir merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh pihak bank. Di analisis tersebut akan berkenan bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila dari data tersebut diperbandingkan untuk 2 periode atau lebih dan selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut sehingga nanti diperoleh hasil data yang dapat mendukung untuk pengambilan keputusan bagi pihak bank. Nah, secara umum, tujuan analisis laporan keuangan bank yang pertama adalah untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Dalam hal ini, apabila permodalan bank tercukupi, maka kegiatan operasional bank juga tidak akan terhambat. Yang kedua adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Misalkan saja adalah pembayaran gaji karyawan. Apabila pembayaran gaji karyawan itu dapat dilakukan secara tepat waktu, maka karyawan juga akan termotivasi untuk selalu giat dalam bekerja. Adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasional bank. Dalam hal ini berarti bank dapat mengukur besaran dari profit tersebut, apakah profit bank tersebut naik atau turun. Yang keempat adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi. Dengan adanya analisis ini berarti bank dapat mencegah terjadinya risiko seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan sebagainya. Dan yang terakhir nomor 5 adalah untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Sehingga analisis ini berguna untuk mengetahui apakah manajemen itu melakukan penyelewengan atau tidak dalam setiap penggunaan aset-aset yang ada.
analisis perbandingan laporan keuangan bank, yang merupakan metode dan teknik analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan yang pertama adalah perbandingan jumlah-jumlah akun dari beberapa periode dalam rupiah. Yang kedua adalah kenaikan atau penurunan akun dari beberapa periode dalam rupiah. Nah, yang ketiga adalah kenaikan atau penurunan akun dalam persentase. Yang keempat, perbandingan yang dinyatakan dalam rasio untuk beberapa periode. Dan yang terakhir nomor 5 adalah persentase total aktiva dan pasiva dalam beberapa periode. Yang kedua adalah analisis tren. Analisis tren merupakan analisis yang menunjukkan kemajuan keuangan bank yang dinyatakan dalam persentase. Selain itu, metode ini berguna untuk mengetahui kecenderungan keadaan bank, apakah bank dalam posisi keuangan yang naik, turun, atau tetap. Nah, analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan bank melalui rentang waktu yang sudah lalu dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang. Nomor 3 adalah analisis komparatif, merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menelaah laporan keuangan secara berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Sedangkan untuk analisis persentase per pos atau common size merupakan teknik analisis keuangan dengan menganalisis komponen-komponen di dalam laporan keuangan, baik itu neraca maupun laporan laba rugi. Yang keempat adalah analisis rasio. Analisis rasio tersebut merupakan suatu analisis untuk membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Atau dalam kata lain, metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu ataupun kombinasi antara keduanya. Perkenalkan, nama saya Dodi Rahmanto dari Perbankan Syariah IAIN Tulungagung, NIM 257. Dalam menghitung rasio keuangan bank itu ada 3 jenis rasio yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang merupakan digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan catatan semakin besar rasio likuiditas maka semakin liquid. Nah, perhitungan yang dapat dilakukan menggunakan rasio likuiditas itu ada 5 cara yang dapat digunakan. Yang pertama bisa dengan quick ratio, yang artinya rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada para deposan atau pemilik giro dan tabungan dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Untuk rumus quick ratio dapat dilihat di PPT, yaitu dengan menggunakan R sama dengan cash asset bagi total deposit dikali 100%. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menggunakan investing policy ratio. Investing policy ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuiditasi surat-surat berharga yang dimilikinya dengan menggunakan rumus IPR sama dengan securities bagi total deposit dikali 100%. Dan cara yang selanjutnya yaitu banking ratio. Banking ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil. Begitupun sebaliknya. Untuk rumus banking ratio itu yaitu total loan bagi total deposit dikali 100%. Nah, cara selanjutnya yaitu cara yang keempat,
yaitu asset to loan ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rumus yaitu ALR atau asset to loan ratio sama dengan total loans dibagi total aset dikali 100%. Cara yang kelima yaitu cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Dengan rumus CR sama dengan liquid assets bagi short term borrowing kali 100%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank atau alat ukur untuk melihat kekayaan bank serta melihat efisiensi pihak manajemen bank. Perhitungan rasio ini dapat dilakukan dengan cara yaitu menggunakan primary ratio, yang artinya rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki bank sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Rumus primary ratio adalah equity capital bagi total aset dikali 100%. Untuk cara yang kedua yaitu risk asset ratio. Risk asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Rumus risk asset ratio adalah equity capital dibagi aset dikurangi cash asset dikurangi securities dikali 100%. Dan cara yang ketiga yaitu secondary risk ratio. Secondary risk ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai resiko lebih tinggi. Rumus secondary risk ratio atau SRR adalah equity capital dibagi secondary risk asset dikali 100%. Dan cara yang keempat adalah capital ratio. Capital ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena kegagalan dalam menagih bunga bank. Rumus capital ratio adalah equity capital ditambah reverse for loans dibagi total loans dikali 100%. Rasio yang ketiga yaitu rasio rentabilitas atau profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Perhitungan rasio ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui persentase laba dan kegiatan usaha murni dari bank setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus gross profit margin adalah operating income dikurangi operating expense dibagi operating income dikali 100%. Dan cara yang kedua yaitu net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank. Rumus net profit margin adalah net income dibagi operating income dikali 100%. Cara yang ketiga yaitu return equity capital atau ROE. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Rumus return equity capital adalah net income dibagi equity income dikali 100%. Cara yang keempat yaitu return on total asset. Return on total asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset. Ada dua cara menghitung, antara lain menggunakan gross yield on total asset atau mengukur kemampuan manajemen bank menghasilkan income dari pengelola aset.
dengan rumus operating income dibagi total aset dikali 100%. Nah, cara yang kedua yaitu net income total aset, mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall dengan rumus net income dibagi total aset dikali 100%. Nah, cara yang kelima yaitu return on loans adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kegiatan pengkreditannya dengan rumus interest income dibagi total loans dikali 100%. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.